Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Jauhari dengan dosen pembimbing Bapak Raksa, dan tentunya di sini saya akan menjelaskan tentang UTS mengenai mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5, di mana studio kali ini kami membuat sebuah hotel berbintang 4 hingga bintang 5. Langsung saja kita masuk ke preseden dan studi banding, di mana di sini saya menggunakan dua preseden hotel. Yang pertama adalah Hotel Sagan Heritage. Hotel Sagan Heritage ini merupakan hotel resort berbintang 4 yang tepatnya berada di Jalan Kartini nomor 4 Terban, Kecamatan Gondong Kusuma, Kota Yogyakarta, dan tentunya di daerah istimewa Yogyakarta. Hotel ini memiliki beberapa fasilitas. Yang pertama ada drop-off, basement, lobby, ruang tengah, swimming pool, tempat olahraga, ruang spa, kamar hotel, ruang tengah, serta restoran dan musola. Lalu program ruang di hotel ini memiliki 4 tipe kamar. Yang pertama ada Residen 1, Residen 2, Residen 3, serta Presidential Suite. Keempat tipe unit tersebut terdapat di setiap lantai, mulai dari lantai 1 hingga lantai 4. Sedangkan untuk ruang basement ditujukan untuk area parkir serta area utilitas. Sirkulasi untuk hotel ini, yang pertama ada drop off, di mana pengunjung turun dari kendaraan lalu masuk ke lobi hotel. Kendaraan bisa diparkirkan di area basement. Lalu pada saat di lobi, pengunjung dapat melakukan check-in kamar hotel, dan pengunjung juga bisa melewati ruang tengah yang nantinya akan menyambungkan ke kamar hotel di tujuan akhir para pengunjung. Lalu struktur yang ada di hotel ini, yang pertama adalah yang menggunakan fondasi tiang pancang atau pile cap yang tentunya kuat untuk menahan bangunan 4 lantai. Yang kedua ada struktur tengah menggunakan dinding batu bata yang dilapisi dengan rock wall di beberapa ruangannya, serta struktur atap yang menggunakan atap datar serta atap genteng. Yang kedua, di sini saya menggunakan preseden dari Grand Ina Hotel. Yang pertama, lokasi Hotel Grand Ina ini berada di Jalan Malioboro nomor 60, pusat kota Yogyakarta, Yogyakarta tentunya. Secara fasad, hotel ini memiliki prinsip keseimbangan atau proporsi dan repetisi yang kuat, yang tentunya bangunan ini menjadi lebih simetris dan memiliki karakter yang kuat. Lalu untuk program ruang, yang pertama ada di lantai dasar terdapat front office, lobby, restoran, toko, guest lavatory, stairs atau tangga, lift, koridor, staff office dan mechanical dan maintenance space. Lantai 2 terdapat hall, meeting room, stage office, mechanical dan maintenance space serta service room. Lantai 2 ada guest room, guest lavatory, stairs, lift, koridor, mechanical and maintenance room, kitchen dan kasir. Lalu di lantai 3 sampai 6 terdapat guest room, guest lavatory, stairs atau tangga, lift, koridor, mechanical dan maintenance room, dan di lantai 7 terdapat restoran, lavatory, stairs, mechanical, maintenance room, lalu ada dapur dan kasir. Untuk tipe kamar di hotel ini terdapat yang pertama ada superior room dengan luas 26 meter persegi, ada deluxe room dengan luas 28 meter persegi, ada premier deluxe room dengan luas sama 28 meter persegi, ada junior suite room dengan luas 36 meter persegi, serta executive suite room dengan luas 58 meter persegi. Dan fasilitas di hotel ini terdapat kids swimming pool, adult swimming pool, yang tentunya kedua ini adalah merupakan kolam berenang, lalu spa, Mataram Lounge, ada penjualan oleh-oleh serta business center, ada penukaran uang atau money changer, ada permainan, serimbangan tea room, game center, sauna, coffee shop, dan untuk merokok atau cigar lounge. Untuk sirkulasi tersendiri di sini terdapat untuk pengunjung, area pengelola, serta penghuni, di mana pengunjung ditunjukkan dengan panah berwarna orange, lalu area pengelola yang diberi warna dengan abu-abu, serta panah sirkulasi penghuni yang ditandai dengan warna kuning. Untuk struktur tersendiri menggunakan struktur bawah dengan pondasi tiang panjang atau pile cap. Lalu struktur tengah menggunakan dinding batu bata yang diplester, serta struktur atap pada hotel ini menggunakan atap dak beton dan genteng. Lanjut ke analisis site yang nantinya akan dibangun sebuah hotel yang dirancang. Yang pertama, berdasarkan dari TOR atau IDEA, Prambanan Hotel Heritage yang akan dibangun ini berada di zona 3 kawasan sesuai dengan Kepres nomor 1 tahun 1992 di area sekitar kantor pusat PT Taman Wisata Candi Borobudur, dan Prambanan
dan Ratu Boko dengan lahan seluas 3 hektar. Zona 3 ini diperuntukkan bagi pemukiman terbatas yang tentunya di sini dapat dibuat sebuah pemukiman yang bisa dibuat juga sebuah hotel. Lalu lokasi site ini berada tepatnya di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, serta pada bagian utara site terdapat Jalan Karangmojo. Site tersebut merupakan tempat wisata berupa lapangan Taman Candi Prambanan. Oleh karena letaknya yang strategis, site ini sangat mudah untuk diakses karena memiliki 4 jalan. Yang pertama dilewati oleh Jalan Raya Solo di area selatan, lalu Jalan Taman Prambanan Kulon di area barat, serta Jalan Karangmojo di area utara. Untuk data teknis di site kali ini, yang pertama lahannya itu memiliki lahan 30.000 meter persegi dengan KDB yang sudah dihitung sekitar 18.000 meter persegi, dengan KLB yang sudah dihitung yaitu 45 meter persegi, dan KDH dengan asumsi 20%, serta KTB 2 lantai atau 16 meter persegi. Elevasi tapak di sini memiliki lahan datar dan berkontur di area lapangannya. Lalu bangunan yang ada di dalam tapak ini yaitu kantor PT Taman Wisata Candi Prambanan Borobudur dan Ratu Boko yang tentunya nanti akan disatukan atau digabungkan dengan hotel yang akan dibangun. Tentunya kebisingan paling tinggi di site ini berada pada area selatan karena dekat dengan jalan utama. Lalu ada aspek budaya di mana di wilayah Jawa ini amat kental dengan yang namanya budaya, tradisi, dan kearifan lokal setempatnya. Lalu selanjutnya ada analisis site yang tentunya kita mulai dari lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar terdapat area Pasar Prambanan, SMA Negeri 1 Kalasan, Stasiun Prambanan, Candi Sojiwan, SPBU Kalasan, Candi Sari, Candi Prambanan, Kolam Renang Tirta Segaran, Waterpark Galuh, Pembangkit Listrik Negara atau PLN, lalu kantor kelurahan dan Pondok Pesantren Al-Aiman. Untuk entrance site tersendiri terdapat akses jalan yang mengelilingi site sehingga entrance dapat dimanfaatkan dari berbagai arah. Lalu untuk aksesibilitas menuju site ini, dari selatan dapat diakses melalui Jalan Yogyakarta Prambanan, lalu dari timur dapat melalui Jalan Taman Prambanan Kulon, dari barat dapat melalui Jalan Rogem, dan dari utara dapat melalui Jalan Karangmojo. Untuk orientasi matahari, yang tentunya dari timur ke barat pada sisi timur dan utara site lebih bersifat terbuka, sehingga efek buruk dari radiasi matahari tidak terlalu memberikan efek yang berkelanjutan. Dengan kata lain, kita bisa memanfaatkan nantinya pada bangunan sebagaimana bangunan itu agar tidak terlalu terpapar oleh sinar matahari, mau itu dengan tambahan vegetasi ataupun dengan secondary skin. Lalu untuk kebisingan polusi, untuk potensi kebisingan paling besar ada di area atau dari arah selatan dengan terdapatnya Jalan Raya Yogyakarta Prambanan dan pemukiman warga yang berada pada arah barat. Lalu potensi terjadinya polusi atau pencemaran udara pun pada segala arah, tentunya karena dikelilingi oleh akses jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan. Untuk sirkulasi tersendiri, karena di area site ini dilalui dengan 4 jalan di setiap sudutnya, yaitu dari utara, selatan, barat, dan daya, sehingga dapat dilalui dengan mudah oleh kendaraan-kendaraan baik itu roda 2 hingga roda 4 sekalipun. Untuk analisis ruang di sini terdapat analisis pelaku, yang tentunya pelaku di sini dibagi menjadi pengunjung dan pengelola. Yang pertama ada pengelola, yang tentunya pengelola ini dibagi menjadi 2, yaitu pimpinan serta staff front office. Di mana staff front office ini dibagi juga menjadi pelayan pemesan kamar, pelayan informasi, pelayan check-in dan check-out, lalu staff housekeeping, lalu staff food and beverage, serta staff accounting departemen, yang terakhir staff security departemen. Dan tamu di sini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada tamu yang menginap dan yang kedua ada tamu yang tidak menginap. Untuk alur kegiatan, tentunya kegiatan utama itu merupakan kegiatan pengunjung, di mana pengunjung itu ada kegiatan menginap. Dan kegiatan pelengkapnya mungkin untuk pengunjung yang tidak menginap dapat melakukan acara-acara seperti seminar, makan, rekreasi, dan rapat serta kegiatan lainnya. Bisa dilihat di sini ada pola aktivitas pelaku yang nantinya akan menentukan apa saja yang harus dibangun di hotel ini. Lalu yang analisis kebutuhan ruang ini diambil dari alur kegiatan tadi. Tentunya
ukuran-ukuran yang ada di sini itu merupakan data dari, yang pertama ada dari buku data arsitek, dan yang kedua dari jurnal-jurnal tertentu yang ada di internet dan juga terpercaya, dan hasilnya menghasilkan total luasan bangunan yang nanti akan dibangun itu sekitar 22.206 meter persegi. Selanjutnya ada zoning dan masa bangunan yang tentunya direncanakan agar nanti bangunan ini bisa dibuat. Pertama ada zona parkir, yang kedua ada zona drop off, yang ketiga ada zona hunian, keempat zona servis, dan yang terakhir ada zona taman atau RTH. Dengan membedakan warnanya dengan zoning tadi, maka saya menyimpulkan untuk membuat dua masa bangunan yang tentunya seperti ada pada gambar berikut ini, yang nantinya entrance berada di area timur, dan tentunya fasad utama bangunan ini menghadap ke area timur juga, agar mendapatkan pencahayaan pagi hari yang tentunya baik untuk bangunan maupun kesehatan pengunjung dan pengelola, dan menghindari cahaya matahari dari barat yang tentunya akan merusak fungsi-fungsi bangunan serta kesehatan pengunjung dan pengelola tersebut. Cukup sekian presentasi saya dalam pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.